Got me falling right back. Oke guys, kita kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, kami dari Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi bubut luar dan bubut dalam. Dan buat kalian jangan lupa like dan share ke teman-teman ya. Like kalian tuh sangat berarti bagi saya. Oke, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Kembali lagi kepada channel kami. Perkenalkan, nama saya Aris Effendi. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses milling fast shooting. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dasar mesin milling. Satu, definisi mesin milling. Proses shooting adalah suatu mesin yang memproses dengan menggunakan mesin milling yang dihasilkan suatu permukaan yang rata atau bentuk yang lain yang spesifik seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain. Dua, prinsip dasar kerja milling. Proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat pemotongan yang berputar. Tujuan yaitu menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk yang lain sesuai profil, radius, silindris, dan lain-lain tersebut. Di sini ada beberapa contoh pengerjaan mesin milling. Yang pertama, ada gerak-gerak pada mesin milling. Gerak pertama, gerakan berputarnya alat pemotong pada spidol utama. Suatu yang digunakan adalah RPM. Dalam simbolnya adalah N. Yang kedua, gerakan permukaan, bending, gerakan benda kerja pada waktu proses pemotongan suatu yang digunakan dalam ukuran yaitu milimeter atau menit dengan simbol S. Gerakan setting, gerakan mendekati atau mendekatkan benda kerja pada alat potong suatu satuan yang digunakan dalam simbol dengan A atau T, dalam pengukuran adalah milimeter. Yang selanjutnya, prinsip pemotongan pada mesin milling. Satu, pemotongan fast shooting. Pemotongan benda kerja dengan menggunakan sisi potong bagian depan fast dari alat potong cutter. Yang kedua, pemotongan spindle shooting. Pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping spindle dari alat potong cutter. Pemotongan ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan benda kerja dengan arah berputar alat potong cutter searah dengan arah gerak permukaan benda kerja. Yang kedua, pemotongan konvensional. Pemotongan benda kerja dengan arah putar alat pemotongan menggunakan cutter berawal arah dengan arah gerak permukaan benda kerja atau bending. Ya, itu yang dapat saya jelaskan sedikit pengertian dan prosesnya dan geraknya. Jika ada kesalahan kata atau kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muklis Adi Saputra, NIM 2018-012-034. Di sini saya akan menjelaskan tentang set cutting. Set cutting adalah pemotongan dengan sisi potong bagian samping dari alat potong, dan untuk pisau vise samping mirip dengan vise rata, tapi pada salah satu sisi atau kedua sisinya terdapat gigi pemotong. Set cutting dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan crimping dan pemotongan konvensional. Pada pemotongan crimping, pemotongan benda kerja dengan arah putaran searah dengan pemakanan benda kerja, dan gaya potong menarik pada benda kerja di dalam cutter sehingga faktor kerusakan pahat akan lebih besar. Hanya mesin yang mempunyai alat pengukur kerenggangan yang diperbolehkan memakai metode pemotongan ini. Yang kedua yaitu konvensional, adalah pemotongan benda kerja dengan arah putaran atau alat potong cutter berlawanan arah dengan benda kerja. Pemotongan ini dimulai dengan bram yang tipis dan metode ini digunakan pada semua jenis mesin vise. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Irwansyah dengan nomor induk 2018-012-005. Di sini saya akan menjelaskan tentang upper press, yaitu langkah pertama membuat hole berdiameter 5 mm pada keempat sisi benda kerja dan pemakanan tersebut berkedalaman 5 mm dengan diameter 9 mm. Pada keempat sisi tersebut yang sudah dibuat hole, pemakanan ini dibuat dengan mesin milling tool centrifuge, dan selanjutnya kita akan membuat diameter 40 mm dari yang awalnya 50 mm dengan kedua sisinya yang sejajar dan pembuatan tersebut menggunakan mesin milling. Sekian penjelasan dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifangga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai komponen 2 atau komponen housing press. Pada komponen benda kerja ini, pertama kita membuat lubang atau mengebor pada 4 titik yang tadi sudah kita beri tanda, dengan kedalaman 12 mm dan diameter lubang 3,5 pada 4 titik yang tadi sudah beri tanda. Dan jarak titik pusat dengan 4 titik tersebut adalah 17,5 mm, sedangkan jarak lubang antara 4 titik dengan titik yang satu dengan titik yang lain adalah 13,5 mm. Selanjutnya adalah pemotongan sisi benda kerja dengan ukuran diameter 50 mm, dan nantinya benda kerja tersebut akan kita milling dengan pemakanan benda kerja sebanyak 10 mm hingga diameter benda kerja mencapai 40 mm. Kenapa kita menggunakan mesin milling? Karena mesin milling pemotongannya lebih bagus dan lebih halus. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya mengenai komponen 2 ataupun housing press. Perkenalkan, nama saya Ridho Sianturi dari NIM 2018-012-032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan unit ketiga, yaitu bottom press. Langkah-langkah pertama yaitu memotong benda kerja dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 20 mm. Dan cekam benda kerja yang sudah dipotong pada cekam bubut dan membubut sampai diameter 30 mm menggunakan pahat bubut luar. Langkah ketiga, bubut bagian ke dalam dengan bubut alur dengan ukuran 2 mm dan
dalam 2 mm. Langkah keempat, menandai titik tengah yang akan dibor atau dilubangi dengan bor senter. Langkah selanjutnya, bor bagian tengah dengan mata bor dengan ukuran 8, mm dan membuat dengan mata bor dalam sudut 45 derajat agar mendapatkan ukuran 90 derajat. Langkah selanjutnya, menentukan 4 titik pengeboran masing-masing. Masing-masing titik adalah 27 mm dan dari titik pusat ditarik garis ialah 13,5 mm. Dan selanjutnya melubangi 4 titik tersebut menggunakan mata bor dengan ukuran diameter 5 mm, lalu bor dengan ukuran diameter 9 mm sedalam 5 mm. Dan langkah terakhir, semper setiap sisi dari material dengan tujuan benda tersebut agar tidak tajam di bagian sudut material yang baru saja dibubut. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan teks kalimat atau pembahasan dalam video, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rifangga, terima kasih.